Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Minggu kemarin kita tidak bertatap muka. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali memberikan pengalaman, sharing baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman secara ilmuwan. Insyaallah mungkin diantara kita ada yang lebih jago secara keilmuan maupun secara praktiknya, atau justru mungkin ada juga yang merasa kurang. Jadi kita nanti di sini akan berbagi sistemnya ya. Kemarin kita membahas betapa pentingnya kita menjadi seorang pembisnis, entrepreneur. Kenapa penting menjadi seorang entrepreneur? Kemarin kan sudah dibahas bahwa jika kita bercita-cita menjadi orang kaya, hanya ada dua jalan. Yang pertama menjadi entrepreneur, yang keduanya menjadi marketer atau marketing, pemasaran. Kenapa demikian? Itu bagi orang-orang manajemen yang tahu ininya. Tapi kita fokus ke proses di mana kita menginginkan jalan menjadi seorang pembisnis, seorang entrepreneur, seorang yang memiliki usaha yang tidak diatur oleh orang lain. Kita menentukan kerja kita menentukan waktu kita, dan kita menentukan segalanya. Nah, berbicara masalah bisnis, mungkin teman-teman pasti akan bertanya-tanya, langkah apa sih Pak yang harus dilakukan sebelum berbisnis? Karena kita kan rata-rata nih mahasiswa baru semua nih ya. Ada yang sudah memulai bisnis di sini? Hah? Ada yang sudah memulai bisnis? Sudah pernah. Terus? Gagal? Nggak lanjut apa gagal? Kenapa nggak lanjut? Karena kuliah kan bisa bisnis sambil kuliah. Terhalang malas. Nah, ini sebenarnya penyakit yang sebetulnya membuat kita gagal dalam setiap melangkah. Kadang semangatnya kayak apa ya, kayak angin-anginan. Kadang semangat, kadang hilang, kadang juga wah ini nih. Tapi ketika nemu masalah, posisinya nemu masalah dengan bisnis, ada yang komplain, ada yang apa, udah males. Ada yang ngomongin misalnya ininya nggak enak ya, ada ininya, udah langsung males dan seterusnya. Ini yang membuat kita gagal. Kita nggak tahu, ternyata misalnya contoh, yang suka dengan produk kita ratusan orang, tapi giliran ada satu orang yang tidak suka, kita sudah menganggap produk kita gagal. Ini yang paling bahaya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan bisnis ya. Ini Bapak mau ngasih tips langkah awal, atau minimal ada 7 langkah lah sebelum kita melakukan bisnis. Yang pertama, kita harus menentukan produk. Yang pertama, kita harus menentukan produk. Produk apa yang harus kita jual? Ini tidak bisa serta-merta langsung ditentukan. Misalnya ya seperti kita yang bahas kemarin ya. Misalkan contoh, kita di Cilegon, kalau lagi siang begini panas, ya kan? Kita sibuk jualan mantel,
produknya, memilihnya mantau yang tebal misalnya, dijual di Cilegon, sedikit yang beli, kurang peminatnya. Tapi kalau kalian misalnya jualan es segar atau minuman-minuman segar, dijual siang-siang seperti ini nih, udah pasti laku, meskipun belum tentu menguntungkan. Tinggal bagaimana caranya manajemennya. Yang pertama adalah menentukan produk. Ketika kita menentukan produk, kita harus lihat peluangnya itu yang harus kita lihat. Jangan sampai kita menentukan produk, peluangnya kita tidak lihat. Contoh, kalau kita lihat di kampus, kita kan berada dalam lingkungan kampus nih, peluangnya apa nih yang bisa dijual pada mahasiswa? Mahasiswa ini sukanya apa sih? Mahasiswa ini senangnya apa sih? Misalkan, nah maka akan dilihat di sini. Kalau kalian lihat peluang itu misalnya di mahasiswa Alheria ternyata hampir 70% perempuan. Wah, perempuan ini senangnya apa? Skincare. Apalagi misalnya senangnya perempuan, biasanya kaos kaki, urusan fashion ya, kerudung, kaos kaki, baju. Terus lagi perempuan senangnya apa yang sering sekali pakai, misalnya bedak, lipstick, dan lain-lain. Ini yang jarang kalian maksudnya yang sebetulnya ini garapan yang luar biasa buat teman-teman. Nah, ada hal yang paling menarik yang pasti laku juga, itu makanan. Nah, yang disenengin perempuan makanannya makanan apa? Nah, perempuan senengnya yang pedas-pedas. Atau misalnya ketika siang hari perempuan kan kadang-kadang males ngambil segala macam. Nah, kita siapkan makanan-makanan yang siap makan yang cocok di perempuan. Jadi yang pertama menentukan produk. Tentukan dulu produknya mau jualan apa. Kalau di rumah misalnya kalian lagi lihat di sekitar rumah, wih banyak anak kecil nih, saya harus buat produk nih lah, mau bisnis yang cocok di anak kecil apa ya? Yang paling penting menentukan produknya harus ditentukan dulu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sambil minum ya. Setelah menentukan produk, kita harus melakukan riset, penelitian. Penelitian tuh nggak mesti harus keren-keren, nggak harus terlihat seperti ini, seperti orang yang benar-benar sedang melakukan penelitian. Penelitian secara langsung juga bisa dilakukan. Ketika kita misalnya contoh, kita menentukan produk, misalnya kita mau jualan seblak kuah lah, atau seblak kering, atau kita mau jualan apa misalnya batagor tua misalkan. Cek di lokasi itu ada yang jualan enggak, cek di sana seperti apa penjualannya. Kalau ada yang ini, kita juga lakukan riset bagaimana ini, pernah ada yang jualan ini enggak, bagaimana mereka, lancar atau tidak. Kenapa kalau misalnya gagal, kenapa kalau misalnya lancar, boleh nggak dilihat, ditiru dan segala macamnya. Atau kita bikin hal yang baru dari itu semua. Di riset dulu. Siapa saja nantinya akan membeli produk kita. Kita harus tentukan siapa yang jadi pembeli produk kita. Ya. Jadi jangan sampai kita bikin produk tapi nggak tahu, nggak jelas, nggak dilakukan riset, nggak dicoba dulu. Kalau misalnya mau bikin produk, dicoba dulu, dibikin habis berapa, kena berapa, bagaimana nanti penjualannya bagus atau tidak, kalau dijual misalkan 4.000 untung atau tidak. Nah, itulah masa percobaan. Kalau kalian sedang memulai bisnis, ketika masa percobaan, jangan berharap untung dulu. Minimal kalian tahu dulu ilmunya, kalian tahu dulu akhirnya harus melakukan penjualan tuh harganya berapa, dengan modal berapa. Kalau sudah diketahui semuanya, barulah kita mulai modal.
Setelah di riset, setelah di ini baru kita akan menentukan modal. Ini penting, modal. Nah ini Pak, kita mentok di modal. Ya orang langsung berpikirnya bisnis itu langsung gede, beli ruko, beli tempatnya yang bagus, bikin kegiatannya bikin media-medianya yang bagus segala macam. Enggak begitu, dimulai dari nol, ya, dibuatkan anggarannya. Nah, sebelum berbicara modal, sini harus berbicara tentang anggaran, ya, modal. Sebelum kita berbicara modal, kita harus tahu anggarannya. Kalau kita mau bisnis ini, kira-kira misalkan, kalau kita menentukan bisnis ini, kira-kira anggarannya berapa? Misalkan kita menentukan produknya cilok, dilakukan riset, cilok saat ini bagus atau tidak, cilok saat ini misalkan disenangi anak-anak atau tidak. Kalau tidak disenangi misalkan, apa masalahnya? Rasanya kurang. Kita biasa bikin ciloknya cuma aci saja, nggak ada dalamnya. Coba dimasukin rasa cilok ayam suwir, kita masukin misalnya cilok rasa apa? Rasa yang pernah ada. Apa misalnya kita masukin cilok baper atau apalah namanya. Nah ini harus diriset, dicoba. Kalian bikin dulu di rumah sendiri, dimakan enak, cocok nih dijual. Cilok isinya onco mungkin, atau cilok isinya nangka mungkin, ya kan? Ya, tapi yang ini yang realistis, yang enak dimakan. Kalau sekiranya nggak enak ya jangan coba-coba ya. Nah, riset, lalu mulailah anggaran. Anggarannya apa Pak? Kalian menentukan kira-kira satu cilok itu dibuat dengan harga berapa, dengan kebutuhan berapa, terigu berapa, aci berapa misalkan ya. Terus kacangnya berapa, bumbunya itu, cabenya berapa, harganya semua diperkirakan. Dalam 1 kilo pembuatan itu dapat berapa cilok dan modal yang dikeluarkan berapa. Nah, ini harus jelas. Setelah dianggarkan baru kita akan menentukan modal. Modal dapat dari mana Pak? Kita akan tahu jumlah modal yang kita butuhkan ya dari anggaran. Nah nanti kita dapat modalnya dari mana? Kalian bisa memulai dengan mengumpulkan uang sendiri, kalau kalian mau ini, atau kalian bisa memulai dengan bekerja sama dengan orang tua. Contoh, bukankah kalian tiap hari dapat jajan dari orang tua kalau berangkat ke kampus? Ya. Adalah ya yang dapat ya. Mak mau berangkat, Anda tahu ongkosnya, ya? Kasih, ya kan? Sekali-kali kalian begini sama orang tua, Mak, udah nggak usah kasih uang saya tiap hari, sekaligus bersebulanan. Si rumah nong mana duitnya sini, cuma tolong gimana Mak? Sayanya mau bikin usaha nih, biar saya nggak bergantung sama emak. Modalin saya udah sebulan, nggak usah saya kasih, nggak usah saya kasih jajan. Dan konsisten, kalian harus konsisten. Jangan sampai habis sebulan itu baru seminggu udah minta lagi, karena bisnisnya gagal, uangnya habis. Mak, mau berangkat kampus nggak punya uang. Nanti orang tua nggak akan pernah percaya lagi ketika kalian memulai bisnis lagi. Kalaupun gagal, udah diem aja. Misalkan gagal di percobaan, gagal, ya kalian harus menerima risiko. Sebulan saya nggak boleh jajan, ya udah jangan minta-minta dulu. Minimal kepercayaan orang tua itu sudah kalian dapatkan dulu. Setelah 1 bulan, jatah lagi Mak, urun jalan Mak, bantu lagi Mak, ini jatah sebulan lagi, mulai lagi, sampai kalian benar-benar siap, sampai kalian benar-benar berdiri on fire ya. Baru kalian lepaskan belenggu itu. Sudah cukup orang tua kalian mendidik kalian sampai seumur segini, mengeluarkan banyak biaya buat biaya kuliah, buat biaya makan kalian. Enggak Pak, saya mau kuliah juga gratis. Emang kalian nggak makan di rumah? Emang kalian nggak jajan? Emang baju yang kalian pakai bisa beli sendiri, datang sendiri, dikasih orang tua kalian, semuanya orang tua kalian. Nah, bagaimana caranya kita memutar otak kita
sebelum apa ya, jangan menunggu nanti Pak nunggu saya lulus baru saya bisa. Mending kalau posisi kita dalam posisi yang cepat itu, begitu lulus dapat kerja, dapat tempat yang enak segala macam, begitu lulus dapat punya usaha yang luar biasa. Kan kalau kita diem aja nggak mulai usaha ya tetap aja bohong. Ya, mulailah dengan modal. Ini modal nih tadi. Kalau tidak dapat dari orang tua, kalian bisa dapatkan dari investor, dari siapa saja yang mau berinvestasi. Syaratnya satu, kaliannya jujur, kalian tidak punya celah nama buruk, kalian nggak pernah misalnya ngutang sama temen tiba-tiba hilang kabar. Karena kalau kalian pernah begitu udah selesai, teman kalian sudah tidak akan pernah percaya lagi. Jangankan notabene ya, jangankan utang besar, utang kecil aja udah nggak percaya. Ini makanya pentingnya kita menjaga diri kita ya, supaya kita di brand menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang buruk ya. Nah sampai sini ngurus 4 nih, modal. Ada yang mau ditanyakan? Menentukan produk, riset, lalu anggaran, menentukan anggaran, dan keempat menentukan modal. Panas ini, jadi harus banyak minum ya. Ya, oke, ada yang mau tanyakan? Khawatir lagi menjelaskan ada pertanyaan, kalau saya lanjut aja nanti jadi hilang pertanyaannya. Oke, ada yang menanyakan? Next ya. Yang kelima, kalian harus mulai menentukan waktu memulai usaha. Nih, setelah menentukan produk, riset, anggaran, modal, tentukan waktunya kapan. Jika kalian mau mengumpulkan uang dulu untuk modal, karena kalian sudah melakukan riset misalnya dan seterusnya, mulailah menentukan waktunya kapan. Saya punya uang 20.000 sehari. Ya, cukuplah 10.000 saya simpan. Modal bikin cilok ini kurang lebih cuma 100.000. Oke deh, 10 hari ke depan saya mulai jualan cilok. Tentukan waktunya. Dan itu harus dijalankan. Belajar konsisten, istiqomah. Setelah menentukan usaha, nah ini yang paling penting. Menentukan apa keunikan dari produk kalian. Cari keunikan produk kalian. Jangan sampai kalian bikin produk yang sama, ada di pasaran. Bikin somai saya, ya somai yang ada di pasaran aja sama gitu bikin. Nah, terus bedanya apa? Terus bagaimana cara membedakannya? Banyak. Entah misalnya kalau orang biasanya somai itu tahu, terus kentang, pare misalkan, terus apa, kol ya, sama ikan giling itu ya yang disebut somainya itu. Nah, kalian bikin yang terbaru, somainya somai rasa keju, somainya ada rasa apa yang membuat ciri khas lah, baru itu akan berbeda. Kan kalian kalau ada yang viral-viral kan beli ya, bener nggak? Ada makanan viral tuh langsung, wih belilah, itu namanya menentukan keunikan. Bakso aja ya, bakso beranak dulu yang lagi viral, sibuk nyariin yang di belah ada anak. Sekarang yang viral lagi bakso iga, yang lebih viral lagi sekarang bakso seafood, yang udang dibungkus bakso itu kan. Viral lagi bakso mangkok yang gede segede gaban segala macam. Itu kan memberikan ciri khas, keunikan. Padahal dia jual yang viralnya misalnya bakso mangkok, ya ada, tapi rata-rata yang beli ya bakso biasanya doang. Tapi yang dijadiin ininya ya itu ciri khas doang. Mahal. Ya, karena mahal, jadi akhirnya beli baksonya bakso biasa dan seterusnya. Tapi dia punya ciri khas yang dijual. Ya apa? Misalnya bakso mangkok atau bakso beranak dan seterusnya. Ada ciri khas yang dijual. Dan yang ke-8, yang ke-7 yang paling penting adalah
Strategi promosi. Cukup 7 dulu. Strategi promosi. Kalian mau melakukan promosinya bagaimana? Usaha kalau kalian tidak pernah promosi, bohong. Kalau kalian punya usaha, punya apa? Punya produk, kalian jualan nggak pernah promosi, udah selesai. Makanya jangan kaget kalau ada teman kalian yang tukang jualan ngelihat SW-nya, ya status WA misalnya kalian kan, itu pasti jualan aja, kan bosen ya. Tapi suka nggak suka ketika kalian butuh sesuatu, si Fitri yang jualan kerudung mah, cek, lihat, Fitri coba kirim apa? Gambar-gambar kerudung kemarin kan sempat ini. Karena apa? Karena sering ini. Meskipun orang itu nanti lihat, ini mah jualan aja, banyak lah, udah dilewatin, padahal sambil dilihatin. Ya kan? Ketik, ketik, lihatin terus. Kita nggak beli saat itu, tapi minimal orang tahu kalau kita jualan itu. Sehingga apa akhirnya? Ketika kita butuh, kita ingat orang itu. Misalnya, kan saya sudah sampaikan ke kalian, kalau kalian tuh harus, kalau punya usaha itu harus punya brand. Brand diri kalian itu jualan apa? Kalau kalian jualan cilok kan, misalkan contoh, bikin status, lagi bikin cilok. Enak kayaknya ciloknya, pesen dong, boleh. Nanti bikin status, misalnya statusnya tentang apa namanya? Testimoni. Ciloknya enak, pedes, terasa banget ininya. Di screenshot, dijadiin testimoni. Orang kan yang bertanya-tanya, enak tak? Yakin pada banyak yang kasih testimoni, nyobain lah. Banyak yang bilang enak, katanya nyobain lah, kan begitu kan biasanya kan, cewek-cewek kan begitu. Terus bikin lagi misalnya status lagi COD. Alhamdulillah hari ini COD dulu. Jangan juga statusnya itu produknya aja, orang akan bosan. Bikin orang penasaran. Alhamdulillah hari ini terjual 1000 pieces. Kadang hal-hal yang berlebihan, dilebih-lebihkan juga gak apa-apa. Padahal yang kejual hari ini 100 doang. Tapi itu untuk apa coba? Untuk menarik orang, enak tak? Sampai ke doa keharat. Akhirnya beli, mesen. Minimal orang tahu produk kita, enak. Suatu saat mereka butuh, suatu saat mereka ini ingat ke kita. Nah, kalau sudah enak, kita nge-brand semua, baru kita bisa menentukan bikin tempat. Kenapa Bapak nggak masukkan di sini tempat? Tempat tuh bisa di mana saja, fleksibel. Kalau kalian sudah jalan usahanya, kalau kalian mau mulai usaha, lebih enak tempatnya. Nah, yang paling jadi masalah itu, kalian sudah menentukan tempat, bikin warung, segala macam, usaha nggak jalan-jalan, sepi. Ini yang paling penting ini, makanya nih, tentukan produk, diriset dulu produknya, setelah itu tentukan anggarannya, lalu siapkan modalnya, lalu siapkan kapan kalian mulai usaha itu, terus kalian harus tahu ciri khas dari usaha kalian apa, atau produk kalian apa. Yang terakhir ada strategi promosi. Karena kalau tempat di rumah aja bisa, kalian tinggal pesen. Nah, kalau misalnya pesanan sudah membludak dan kalian capek, misalnya ini apa namanya, capek menerima orderan, siapkan tempat. Silahkan yang mau order langsung ke lokasi, yang mau pesan bisa lewat aplikasi dan seterusnya. Kebayang ya, jadi owner. Bukankah orang-orang yang usaha itu mulai dari yang kecil-kecil? Iya, dari rumahan dulu, bikin bebek penyet dari masakan sendiri. Enak ya, buka si teh warungnya, biar saya kalau lagi lapar di sana. Iya teh nanti, tahan dulu sampai semua orang, sampai misalnya 100 customer, orang menjadi pelanggan tetap, setiap minggu dia beli, baru kalian buka tempat atau lokasi. Bayang, udah buka satu lokasi, makin banyak buka cabang. Bayang kan, mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah memiliki 10 cabang bebek penyet. Dengan omset per cabang, misalnya omset nih ya 200 juta per bulan omset, belum keuntungan. Atau kalau misalnya bisa dibuat tagline-nya dengan keuntungan per cabang 200 juta, kalau keuntungan kan sudah bayar ruko, sudah bayar karyawan, sudah buat modal segala macam, tinggal keuntungan. Kebayang 10 cabang 200 juta, bukannya 2M. Ya, cukup, lebih dari cukup.
Jangankan 200 juta, lagi keuntungan sebulan 5 juta per cabang udah pas punya 10 cabang kan, udah enak, udah nyaman. Kan kita mah coba berpikirnya orang-orang yang besar itu enak, nggak tahu perjuangannya bagaimana. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kan kemarin nantangin tuh, siapa yang mau jualan kopi malam? Bilang ke saya modalin, saya beliin termosnya, saya beliin kopinya, keliling. Minimal apa coba? Untuk apa? Mental dulu. Karena hampir rata-rata orang tuh memulai bisnis itu gengsi. Kalian di rumah pasti ada hal yang bisa dijual. Contoh yang mancak, ada juut, banyak juut kan? Kalian tinggal bilang, ambilin juut, saya beli sekilo, nggak apa-apa deh, 10.000 diambil. Kamu cukup bawa misalnya juut, bawa garam sama apa? Sama garam, sama gula, sama cabai yang sudah di ini, kalian jual keliling di ini. Kalau nggak laku di toko, jual seperempatan. Kalian beli 10.000, jual seperempatan 15.000. Atau kalian beli di sananya justru punya sendiri, misalkan kalian jual 5.000-an, kalau nggak habis, dimulai dulu dari hal-hal yang kecil. Karena bisnis itu harus dilatih, sehingga nanti kalian akan bisa menentukan bisnis ini bagus atau tidak. Ke depan akan ketemu orang bagaimana. Nah, mumpung kalian masih muda, kalau kata Bob Sadino itu, habiskan masa muda kalian. Kegagalan kalian di masa muda. Jangan ketika udah tua masih gagal. Ya, dimulai dulu. Ini Bapak tantangin kemarin. Silakan yang mau usaha, ngomong aja. Kita ada lembaga muamalah Al-Khiriyah. Nanti di sana akan menampung sejauh mana. Makanya yang paling penting nanti kan, saya mah nggak takut kalian minjem, Pak, pinjam uang, saya mau usaha 200.000, boleh? Saya nggak takut kalian nggak ngembaliin, cuma pasti kalian yang sendiri yang rugi. Kan ditandain, Pak, ini cuma minjemnya doang, usahanya nggak ada, ini yang ada, udah ditandain. Dan nanti kalian yang buruk apanya? Diri kalian, citra diri kalian akan buruk, akan terblacklist oleh setiap orang. Makanya jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan diri kalian. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Ini rata-rata yang datang perempuan aja. Enggak, bosan sih enggak, bagus. Karena nanti ke depan kan perempuan kan akan banyak di rumah. Lalu bagaimana perempuan mengisi hari-hari perempuan supaya memiliki apa ya? Memiliki penghasilan gitu, tanpa harus keluar rumah. Kan keren tuh. Ada yang mau tanyakan? Kalian punya ide apa? Ke depan kita nggak harus materi-materi begini. Ke depan kita akan praktek. Kalian punya ide apa? Pak, bikin ini kayaknya bagus nih. Sok berkelompok dulu deh, apa-apa. Berkelompok dulu bikin apa? Yuk. Misalnya. Nanti kalau misalnya masarnya gimana? Ya masing-masing memasarkan. Ini ada pesanan nih dari saya 5, dari saya 10, gabungin jadi 1. Kirim bareng-bareng, bagi dilihat keuntungannya berapa. Ini lumayan dapat 100.000. Kumpulin dulu, jangan dibagiin. Nanti nunggu sebulan. Yang penting kaliannya belajar, ajang belajar aja dulu. Jangan ajang untuk mencari keuntungan. Karena kalau bareng-bareng pasti nanti, dia cuma ngejualnya cuma 2 doang. Saya mau jual 10, masa bagi rata. Ada aja yang begitu. Pasti akan ketemu seperti itu. Ya kan? Ya, makanya diniatkannya untuk belajar dulu saja. Kalau kalian sudah, begini cara jualan. Begini. Kalau kalian sudah menikmati, mendingan memisahkan diri atau bekerja sama cukup dengan 2 orang. Tapi bisnis itu akan berjalan lancar kalau kita bekerja sama. Ya? Ada yang tanyakan? Kan sayang ketika kita kegiatan seperti ini, diskusi produknya produk orang. Kebayang dong kalau ini produk kalian, misalnya pisang goreng. Kalian kalau jual pisang goreng nugget, misalkan ya,
pisang goreng nugget atau pisang goreng yang di umur sama apa? Apa tuh? Keju. Nah, kalian tawarin aja nih ke kantor PB, tawarin ke sini. Kan tinggal nanya, Pak, mau pesen pisang goreng nggak? Kita jual pisang goreng. Bikin dulu, masih anget-anget, kirim pagi-pagi. Tek siapa aja yang pesen? Laku, pasti laku. Nah, besoknya ganti. Pak, mau ini enggak? Yang penting kalian belajar dulu. Nanti dari sekian banyak tuh, banyak produk, mana produk yang lebih cocok yang kalian jual? Bisa kan? Iya, sebenarnya bisa. Kalian kalau mulai bisa. Sayang kalau kalian kuliah tidak sambil, ibarat gini loh. Ibarat kalian berenang, bagaimana caranya ketika kalian berenang? Kan kalian cuma senang-senang tuh berenang tuh. Tapi kalian dapat ikannya. Dapat mutiara gitu di kali. Dapat apa lagi? Dapat emas yang kecemplung misalnya punya orang. Kan lumayan. Kan cuma berenang doang tuh, lihatnya berenang doang tuh, cuma buat senang-senang, belajar berenang, tapi dapat emas, dapat mutiara, dapat ikannya gitu. Ya? Saya lihat kan kayak teman-teman muamalah juga nggak ada kegiatan, masuk ke ruangan Alfamart cuma ngobrol, mending ngobrolnya ini mungkin saja kan ujung-ujungnya gosip, ngomongin orang, iya tuh si itu tuh, iya tuh si ini, takutnya, khawatirnya, yang dikhawatirkan kan ujung-ujungnya tidak produktif, duduk di situ dan seterusnya. Bahkan bantuin. Saya tidak menginginkan seperti itu. Saya hanya menginginkan kalian berkembang. Kalau mau ada ide-ide ya disampaikan ke saya. Pak, kalau begini-begini gimana? Saya akan terima, akan tampung. Ya kan enak. Kalian bawa produk, apalagi kalian di muamalah kan. Kalian simpen dulu aja produknya kalau malu di situ di Alfamart. Kalian tawar-tawarin ke teman-teman. Mau beli ini enggak? Di Alfamart ada, nanti saya bawain. Padahal punya kalian. Bisa kan? Kalian bikin produknya, simpen di Alfamart, kalian tawarin, mau beli ini enggak? Nanti saya bawain, Alfamart jualan tuh, jualan itu, padahal jualan kalian. Bisa. Jadi kalau mau menutupi rasa malu kalian karena awal-awal, pakai strategi seperti itu. Atau strateginya misalnya contoh, hai mau pada beli uduk enggak? Bibi saya jualan uduk, enak loh. Mau nitip enggak ke saya? Padahal kamu yang bikin di rumah, emaknya. Bikin mak gitu. Kalian jual-jual sama bibi kalian. Saking malunya, takutnya malu, takut dibilang, ih jadi bibi uduk. Syukur-syukur kalian, syukur-syukur misalnya. Syukur-syukur kalian mengakui mau beli uduk saya enggak. Nah itu lebih gentle. Tapi kalau misalnya namanya juga anak muda kan kadang masih malu-malu kan. Saya punya ini loh saudara, jual uduk enak, mau nitip enggak? Besok saya bawain. Mau yang bener, iya murah lagi, berapa? 8.000 pakai telur, mau enggak? Ya udah saya pesen satu, kamu mau enggak? Sekalian biar saya bawanya enggak capek, enggak berat ya. Pada mesen tuh sekelas 20 orang, taunya dia bikin sendiri kan, enak, mesen lagi dong, besok bawain lagi ya, terus sampai kalian mengaku ini adalah buatan saya. Ya, harus dimulai. Jangan ditanyain mulu, Pak bisnis apa ya? Nanya aja mah nggak bakal selesai. Dimulai. Ya, silakan jika ada ide, jika kepentok modal segala macam kita tentukan bareng-bareng di sini. Kebayang kan kalau nanti ke depan misalnya kalau setiap usaha jalan kita buat kas, nanti ada yang datang lagi kita pinjamkan modal itu, kita berjalan seterusnya dan sampai berjalan lancar. Ya. Bisa ya? Jangan nunggu kalau bapak harus nuntun kalian, namanya kalian anak SD. Ingat kalian tuh sudah mahasiswa, kalian tuh sudah dewasa. Kalian tuh kalau ngomong kasarnya nih, perhatikan nih, kalau ngomong kasarnya, kalaupun kalian tidak kuliah, sekarang kalian menikah, kalian sudah punya anak, dan kalian harus suka atau tidak suka ya harus begitu. Saya yakin di antara kalian pasti di antara kalian punya teman yang sudah menikah. Ya itu, kebayang nggak kalau kalian dalam posisi itu? Ya, harus ngurus anak, ngurus suami, harus punya penghasilan. Nah, mumpung momennya kalian masih jadi mahasiswa, mumpung momen itu masih ada,
Maka kalian harus memulai strategi-strategi menghadapi kehidupan. Ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Apa yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, itu ciri khas, namanya ciri khas. Kalau orang misalnya piscok lumer, piscok meler, kan ada yang aneh. Kok ini namanya meler sih? Kita mengambil dari bahasa daerah, nggak apa-apa. Jadi harus punya ciri khas gitu. Ya? Yang namanya makanan, selama kita masih mau berinovasi, selama kita ada hal-hal yang terbaru dari makanan, itu tidak laku. Kalian aja ibaratnya sampai detik ini kalau dikasih cilor pasti masih makan cilor, padahal sudah berapa tahun yang lalu cilor itu ada. Kalian hari ini pasti misalnya nih, saya traktir bakso, pasti masih seneng ngebakso. Kalaupun beli juga kan, kalau kalian lagi pengen kan pasti kalian beli bakso kan, pengen amat bakso ya. Padahal bakso itu sebelum kalian lahir sudah ada, ya kan? Tapi bagaimana inovasinya saja, sama rasanya enak atau tidak. Yang penting makanan itu tidak membosankan, masuk ke kantong tidak membosankan, ada inovasi terbaru, udah selesai. Jualan baksonya bakso biasa. Nah, inovasi yang lainnya kita sediakan bakso beranak, kita sediakan bakso rudal, kita sediakan bakso mercon yang isinya cabai semua misalkan, kita sediakan misalnya bakso mangkok. Padahal yang beli itu palingnya beberapa orang doang, cuma mencari sensasi doang. Tapi yang beli bakso yang lain yang normal, paling bakso-bakso normal aja. Bakso urat, bakso biasa misalkan. Tapi kan itu kalau kita tidak ada hal-hal inovasi, kalau kita tidak ada strategi-strategi promosinya, itu tetap itu tidak akan pernah berjalan. Jangan sampai juga kalian berpikiran, Pak, usaha kalau mau jalan mah mendingan kita pakai pesugihan. Wah, bahaya itu. Ya. Pakai penglaris katanya. Ya. Berarti kita fokusnya bukan fokus pada akhirat. Fokus kita pada dunia saja. Ingat tujuannya yang paling penting adalah untuk kita sebagai mahasiswa Al-Hariyah, bisnis kita adalah tujuannya akhirat. Kok bisa apa tujuan akhirat? Bagaimana caranya ketika kalian menjadi seorang pembisnis dan kalian sukses, kalian menjadi donatur di setiap acara-acara sedekah, di setiap event kalian menjadi donatur terbesar. Misalnya pendirian masjid, kalian jadi pendonaturnya. Sedekah untuk anak yatim, kalian jadi donaturnya. Kebayangkan kalau kalian semuanya jadi pengusaha sukses. Jangan pelit. Nah, itu tujuannya. Kenapa kalian harus menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses? Tujuannya adalah untuk membangun keberkahan dan untuk membangun agama Islam. Harus ada tujuannya dulu. Supaya apa? Supaya apa yang kalian lakukan di dunia bukan hanya sekedar kalian tujuannya dunia, pas saya pengen punya mobil, punya ini, tapi juga kalian ada nilai keberkahan, ada nilai kebermanfaatan dari hasil yang kalian capai. Karena kalau kalian tidak ada nilai kemanfaatan untuk umat, untuk bangsa, ya percuma. Ya, jadi ingat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, itu saja. Kembali lagi saya ingatkan,
segera dimulai. Bisnis itu jangan direncanakan saja, harus dimulai. Biar tahu gagalnya di mana, biar tahu kesalahannya di mana. Istiqomah, dicoba lagi sampai kalian menjadi benar-benar sukses. Ya, kalau kalian cuma merencanakan saja, nggak tahu dong berapa anggarannya, nggak akan tahu apa gagalnya, nggak akan tahu produk kalian enak atau tidak. Kan kalau nggak enak kok bisa dirubah, diperbaiki, diperbaharui, diinovasikan. Jika kalian sudah mulai nggak laku, rasa-rasa biasa, ganti rasanya, rasa cermek misalkan, kan banyak. Ya, rasa nangka, rasa yang pernah ada tadi itu kan, ya, semuanya harus dilakukan, dicoba dulu, dimulai dulu sampai kalian tahu masalah-masalah yang akan kalian hadapi. Terima kasih untuk hari ini. Ini hanya sekedar sharing session saja. Nanti pokoknya tujuan utama kita adalah sampai ke praktek. Nanti kita akan buat komunitas-komunitasnya. Jadi nanti kita bikin video-video trailer, ya kan, kegiatan-kegiatan kita lagi jualan, kegiatan lagi bikin produk, lagi bikin ini siapa tahu ada investor yang melihat, ini saya kasih modal dan seterusnya. Yang paling penting adalah jalan saja dulu. Kalau ibarat mobil itu kalau diem aja udah diem gitu tuh. Tapi kalau jalan terlihat pergerakannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Segera ditentukan. Jangan nunggu minggu depan lagi. Kalau bisa besok ya besok. Tentukan mau ngapain, mau praktik apa. Terima kasih ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan permohon maaf yang kurang berkenan bila ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun yang merusak pikiran sehingga jadi baper, terbawa perasaan segala macamnya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan memberikan nilai manfaat, memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.